Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Diketahui A dan B adalah bilangan real positif dengan A kali B sama dengan 64 dan A per B sama dengan 4. Nilai dari A pangkat 3/2 dikurang B pangkat 1/2. Jadi kita mulai dari hubungan antara A dan B, yaitu kita mulai dari persamaan yang kedua yang diketahui, yaitu A per B sama dengan 4. Tentunya di sini udah pasti B-nya tidak mungkin 0, tidak boleh 0. Karena kalau per 0 itu kan tidak terdefinisi, ya. Di sini berarti nilai A akan sama dengan B kali 4 ya, jadi 4B. Kemudian dari persamaan yang kedua, persamaan yang pertama ya maksud saya, jadi A kali B. Tadi persamaan yang kedua. Sekarang persamaan yang pertama, A kali B sama dengan 64. Kita buat substitusi aja. Kita substitusi. Masukin ke nilai A. Jadinya, nilai A itu 4B. Ya. Dikali B sama dengan 64. Berarti di sini 4B kuadrat sama dengan 64. Berarti B kuadrat sama dengan 64 bagi 4 itu adalah 16. Oke. Berarti di sini B-nya. Nah, untuk B kuadrat sama dengan 16 itu sebenarnya nilai B kan ada minus 4 atau positif 4. Di syarat di soal dia harus real positif. Real positif itu artinya harus lebih besar dari 0. Jadi B-nya lebih besar dari 0, A-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi karena B-nya lebih besar dari 0, berarti ini tidak memenuhi yang nilainya minus 4. Jadi yang kita pakai adalah B sama dengan 4. Kalau tidak ada syarat, kita harus pakai dua-duanya ya. Sehingga sudah kita dapatkan B sama dengan 4. Kita mencari nilai A. Nilai A itu dari sini kita bisa dapatkan A sama dengan 4B kan. Berarti A sama dengan 4 kali 4. Karena B-nya 4. Jadi nilai A adalah 16. Sudah kita dapatkan nilai A 16, nilai B-nya 4. Kita masukkan ke pertanyaannya. Karena sini A pangkat 3/2 dikurangi B pangkat 1/2. Jadi nilai A itu adalah 16 pangkat 3/2 dikurangi nilai B-nya 4 pangkat 1/2. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Dipangkatkan lagi 3/2. Dikurangi 4 itu 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 1/2. Nah, untuk sifatnya jangan lupa kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, ini adalah A pangkatnya dikali. Berarti 2 pangkatnya dikalikan nih. Kalau dikalikan kita catat aja sini. Jadi dapat 2. Berarti 2 kali 3 6. Dikurang ini juga dikali. Ini catat aja. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah 62. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Jika X sama dengan 1 ditambah akar 2
dan Y sama dengan 1 min akar 2, nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kali Y ditambah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per X kuadrat kali Y kuadrat. Jadi di sini kita masukkan saja. Ya. Jadi untuk X kuadrat berarti 1 tambah akar 2 kuadrat. Ditambah Y kuadrat berarti 1 min akar 2 kuadrat. Per X kali Y berarti 1 tambah akar 2 dikali 1 min akar 2. Ditambah di sini berarti 1 plus akar 2 dipangkatin 3 ditambah 1 min akar 2 pangkat 3 per di sini jadi 1 plus akar 2 kuadrat dikali 1 min akar 2 kuadrat. Oke. Nah, di sini kita harus ingat sifat-sifatnya. Ya. Jadi kalau ada A ditambah B dikuadratkan, itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Itu sifat aljabarnya yang perlu kita ingat, gitu ya. Kalau untuk A minus B dikuadratkan, ini A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2AB. Nah, jadi kita gunakan sifat-sifat itu. Kalau untuk pangkat 3, ya, pangkat 3, di sini kita tuliskan. Jadi kalau untuk A ditambah B pangkat 3, itu adalah A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus 3 kali AB dikalikan lagi A plus B. Itu untuk pangkat 3. Jadi kita akan lebih mudah mengerjakan kalau kita ingat bentuk aljabar seperti ini. Di sini A pangkat 3 minus B pangkat 3 minus 3AB kalikan A min B. Seperti itu ya. Oke. Nah, berarti kita ikuti sifat-sifat yang sudah kita dapat itu. Jadi kalau 1 plus akar 2 dikuadratkan berarti A kuadrat berarti 1 gitu. Jadi sebagai A ini adalah yang 1, akar 2-nya itu sebagai yang B. Jadi untuk 1 kuadrat berarti 1 tambah B kuadrat berarti akar 2 dikuadratin berarti 2. Ya, ditambah 2 kali 1 kali akar 2 berarti 2 akar 2. Ditambah gitu ya. Ini sepertinya tidak cukup ya. Saya pindahkan aja ya. Jadi ini saya pindahkan sifatnya ke sini. Ini ke sini saja. Jadi sama dengannya di sini ya. Oke. Ini untuk sifat yang pangkat 3 kita dekatkan sini. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Kemudian untuk 1 min akar 2 dikuadratkan. Jadi ini satunya tetap A, akar 2-nya B. Sesuai sifatnya, jadi 1 ditambah 2 minus 2 akar 2. Per. Nah, untuk 1 tambah akar 2 dikalikan 1 min akar 2, itu ada sifatnya, yaitu kalau ada A tambah B dikalikan A min B, itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 kuadrat 1 minus B kuadrat, yaitu akar 2 kuadrat berarti 2. Tambah gitu ya. Sekarang 1 tambah akar 2 dipangkatkan 3. Nanti sesuai pangkat 3-nya berarti 1 pangkat 3 1 ditambah akar 2 pangkat 3. Kalau akar 2 pangkat 3 itu kan artinya akar 2 pangkat 3 itu artinya akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 sendiri itu 2, berarti 2 akar 2. Jadi kita tulis ini 2 akar 2. Tambah 3 kali A-nya 1, B-nya akar 2. Gitu ya, kita tulis seperti itu aja. A tambah B-nya berarti 1 plus akar 2.
ditambah. Oke. Jadi di sini kita sifatnya lagi 1 minus gitu ya. Ini 2 akar 2 karena akar 2 dipangkatin 3 tapi ada minusnya ya. Jadi min 2 akar 2. Kemudian minus gitu. 3 kali 1 kali akar 2 kali lagi 1 min akar 2 per. Nah, untuk yang 1 plus akar 2 kuadrat dikalikan 1 min akar 2 kuadrat itu kan sama saja sebenarnya. Kalau sifat dari gini ya, kalau untuk A kuadrat kali B kuadrat itu kan sama aja A kali B lalu dikuadratkan gitu ya. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini, 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 lalu ini kita kurung dikuadratkan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi sama dengan ini bisa hilang nih, 2 min 2 akar 2 sama 2 akar 2. Jumlahkan saja 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 6 betul ya. Per 1 min 2 berarti min 1 ditambah ini kita bisa jumlahkan 1 tambah 3 dulu berarti, oh ya sorry, ini perkalian ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Karena ini penjumlahan, ini bisa hilang nih. Ini ya sama dengan ini. Kalau kita lihat bisa kita sini ya, saya ulangi ya dulu. Kalau kita cek ya. Jadi kita tulis saja dulu ya. 1 ditambah 2 akar 2. Ini kita kalikan plus 3 akar 2 plus 3 akar 2 kali akar 2 6 plus lagi 1 ya, sebenarnya ini nggak perlu ada kurungnya yang di sini ya. Nah, seperti ini aja. Jadi 6 ditambah 1 min 2 akar 2 minus gitu ya. Berarti di sini 3 akar 2 plus 6 per. Nah, kalau 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 kan min ya, 1 min 2 gitu ya, tapi dikuadratkan. Nah, jadi ini minus 6 tambah, kita lihat nih yang hilang, plus 2 akar 2 sama min 2 akar 2. Kemudian juga plus 3 akar 2 sama min 3 akar 2. Jadi bisa kita lihat 6 ditambah, ini berapa? 1 tambah 6 tambah 1 tambah 6. Berarti tambah 14 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Diketahui sistem persamaan linear 3 variabel berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. 2X min Y tambah 3Z sama dengan 16. X tambah 2Y min Z sama dengan min 1. Nilai dari 5Z min 10 adalah, jadi di sini kita mencari nilai Z-nya saja cukup ya. Jadi variabel lain harus kita hilangkan. Pertama, ini kita tulis dulu ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi kita mulai dari persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 6 dengan persamaan 2 yaitu 2X min Y ditambah 3Z sama dengan 16. Ini kita hilangkan Y-nya. Bisa kita langsung hilangkan Y-nya dengan cara kita jumlahkan. Karena ini plus Y sama min Y kalau ditambah 0. Berarti yang lainnya X tambah 2X itu 3X, Z tambah 3Z itu 4Z, sama dengan 22. Berikutnya,
persamaan 1 dan 3. Jadi saya mau hilangkan Y-nya lagi ya, supaya kita dapatkan X dan Z gitu. Jadi persamaan 1 ini kita kalikan dengan 2. Berarti 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 12. Persamaan 3 langsung saja kita tulis, yaitu X plus 2Y min Z sama dengan min 1. Jadi ini kalau kita kurangkan, 2Y-nya dikurang 2Y habis. 2X dikurang X itu X. Ya. 2Z dikurang min Z berarti plus ya 3Z sama dengan 13. 12 dikurang min 1 kan 13. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa hilangkan X-nya untuk dua persamaan ini. Jadi ini saya kalikan dengan 3, yaitu jadinya 3X ditambah 9Z sama dengan 39. Kemudian untuk persamaan ini langsung kita tulis bawahnya saja. 3X plus 4Z sama dengan 22. Ini kita kurangi. Kita kurangi 3X-nya habis. 9Z dikurang 4Z itu 5Z sama dengan 39 kurang 22 adalah 17. Nah, yang ditanya itu kan nilai dari 5Z dikurang 10. Nah, 5Z-nya udah jelas 17. 17 dikurang 10. Jadi jawabannya 7. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Demikian pembahasan soal TKA Matematika Wajib. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.